Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Jasitong Channel. Apa kabar saudara dimanapun Anda berada? Kiranya kita semua ada dalam keadaan sukacita, berlimpah rezeki, dan diberi umur yang panjang oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan marilah kita tempuh hidup itu dengan penuh senyum dan tertawa, karena channel ini saya bangun bertujuan mengajak Anda semua banyaklah tersenyum dan tertawa dalam hidup itu. Hahaha. Saudara, setelah saya melakukan olahraga kurang lebih setengah jam di sebuah kampus, lokasi kampus di area parkiran atau di jalan Luper menuju masuk kampus. Seperti biasa, lokasi saya yang sangat saya favoritkan adalah kampus Universitas Islam Indonesia. Ini saya sedang berada di Blue Part, jalan masuknya, saudara-saudara. Tema kali ini, topik yang ingin saya angkat kembali soal Tarombo atau silsilah orang-orang Batak. Seperti di video saya terdahulu, ternyata memang pengalaman saya di banyak grup WA orang-orang Batak, tidak pernah bosan-bosannya kita membahas Tarombo orang Batak ini. Semakin kita bahas, semakin asik. Semakin gelap ke atas sana, semakin kita tertarik untuk menyelidikannya. Begitulah kira-kira. Saya pun tidak tahu entah kenapa itu ya. Setiap membicarakan Tarombo, ya semakin mentok ke atas, tidak dikenal lagi, tidak tahu lagi sejarahnya, semakin kita asik untuk membahas atau menelitinya. Nah, inilah rangsangan yang sangat dahsyat dari Tarombo ini. Jadi ceritanya saudara, ketika 5 atau 6 tahun yang lalu saya bergabung di grup WA marga saya, yaitu Marga Ritonga, yang konon dari Siregar juga. Siregar punya anak Silali, Silali punya anak Ritonga, dan Silali yang lain lah. Jadi Ritonga ini berasal dari Toga Siregar, beranakan Silali, beranakan Ritonga, yaitu yang kami kenal nama opung persadaan kami itu yaitu Datu Nabolon. Ada yang bilang Parisang Sang Sahur Bangun. Nah, itulah Ritonga itu. Dan sekarang tubuhnya telah didirikan di Parsosoran, Kecamatan Garoga, Tapanuli Utara. Kebetulan sekarang sedang renovasi, masih berjalan. Katanya masih banyak yang butuh dana untuk pembangunan tugu itu. Semoga tercukupi, karena Ritonga sangat kompak nampaknya untuk membangun tugu opung persadaannya. Alhamdulillah sudah berjalan. Kalau tidak mungkin karena COVID ya, sudah hampir selesai. Tapi ini sudah mencapai beberapa meter kemarin, karena ketinggiannya akan dibangun 25 meter katanya. Begitulah kira-kira sekilas tentang Tugu Ritonga. Nah, sekarang saya mulai lagi tentang debat Tarombo yang saya alami di grup kami. Baru meningkat lagi ke grup Siregar, dan lebih jauh lagi saya bergabung ke grup Diaspora Batak yang jumlah marganya puluhan orang marga di sana. Jadi di grup saya pun ketika pertama sekali, sebenarnya ya, dari opung persadaan itu, opung persadaan orang-orang Batak yang dibangun tubuhnya itu, dari situlah biasanya yang dibahas sampai ke bawah, sampai ke kita-kita ini maksudnya. Nah, itu pun sering terjadi perdebatan, apalagi yang ke atas opung persadaan sampai ke Seraja Batak. Nah, inilah persoalan saudara. Jadi waktu itu saya ingat persis, ya, kenapa tidak boleh dibahas antara dari opung persadaan sampai atas sampai mentok ke Banu Ginjang sana. Ada yang bilang begitu. Oke, kita bahas. Jadi Ritonga ini menurut saya sangat leading ya dalam pembahasan Tarombo dibandingkan marga-marga yang lain menurut saya. Karena ya saya udah pengalaman
Ritonga-ritonga yang konsen dengan Tarombo dimanapun bergabung di grup mana tidak kaget soal Tarombo ini. Mereka siap tempur dalam artian berdebat. Ya saya udah beberapa orang yang ikut saya juga di grup-grup Diaspora Batak, di grup Siregar. Pada umumnya warga Ritonga sangat terampil berdebat soal Tarombo ini. Hahaha. Untuk itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada warga Ritonga yang telah memfasilitasi misalnya seminar Tarombo dan lain-lain, seperti udah Profesor Ansari Ritonga di Jakarta. Beliau tidak bosan-bosannya untuk mengundang bila dirasa perlu untuk mengadakan Tarombo atau seminar Tarombo Ritonga. Beliau siap memfasilitasi sampai hari ini. Jadi waktu itu ceritanya saudara ya, Tarombo itu semakin dibahas ke atas semakin gelap ya. Semakin gelap, semakin tidak diketahui ceritanya, semakin tidak ada sumber atau tidak ada bukti kecuali hanya cerita. Itulah yang kita kenal turi-turian atau cerita nina tunina atau mitologi atau mitos, mungkin sama saja lah. Jadi menurut nenek moyang saya begini, menurut bapak saya begini, menurut opung saya begini, dan saya percaya itu. Itu kan yang sering terjadi dalam Tarombo. Termasuk saya dulunya. Saya sudah dibilang opung saya dulu bahwa nama si opung kita itu ini. Wah, opung saya dapat cerita dari mana? Dari opungnya. Opungnya dari mana? Dari Banua Gincang sana. Nah, inilah yang terjadi ya. Jadi kalau pesan merantai, kemarin sudah saya singgung itu. Kalau sampai 50 orang atau berapa orang pun dipesankan lisan itu, pastilah di akhir akan berantakan, amburadul, tidak pas lagi seperti yang semula diceritakannya. Mungkin kalau informasi pertama itu benar. Nah, ketika orang kedua, orang ketiga, orang keempat sudah lain yang diceritakannya, sudah lain anunya. Jadi ya kalau kita masih percaya cerita itu di zaman sekarang, ya saya kira nanti akan merepotkan. Itulah makanya ya, para ahli, para ilmuwan mencoba meneliti sesuai bidang ilmunya. Katakanlah yang sejarah mengkaji sejarah, yang antropologi mengkaji manusianya, sosiologi, masyarakatnya dan lain-lain dilakukan orang penelitian. Siapakah itu si Raja Batak? Benarkah ia datang dari Banua Ginjang, turun ke Pusuk Buhit, bla bla seperti dalam mitos itu? Ya mungkin para ahli berpendapat lain. Si Raja-Raja Batak itu ya, saya tidak mengistilahkan si Raja Batak seolah-olah satu orang. Oke lah kalau kita sepakat nenek moyang kita si Raja Batak, kita sebut saja si Raja Batak atau Raja Batak. Ada berapa terserah. Jadi si Raja Batak inilah yang menurunkan orang-orang Batak sekarang. Terlepas ada yang percaya atau tidak, ya itu terserah saja. Tapi sampai hari ini yang kita tahu, pembagian sub etnis di Indonesia ini masih ada yang usil, masih dibuat trek-trekan di jalan seperti ini. Ya inilah anak-anak muda saudara. Jadi kembali ke topik tadi ya. Jadi saya akhirnya menyadari setelah sekian tahun membahas atau mengupas Tarombo yang membingungkan ini yang penuh kontroversi ini, akhirnya saya menyadari kemungkinan besar dalam sejarah penulisan Tarombo atau diciptakannya Tarombo ini betul-betul tidak berdasarkan kajian-kajian ilmiah. Jadi dia hanya berpatokan kepada mitologi dan minim sumber sehingga dia sanggup menghubung-hubungkan antara marga yang satu dengan yang marga lain di Batak ini. Dan inilah yang terjadi saudara. Sehingga orang merasa heran di kemudian hari karena dia kaget. Marga dia kok tersambung ke marga orang lain, atau inilah yang masalah-masalah Tarombo.
Jadi kalau kita membahas mitos, cerita yang ini, ya kemungkinan ada semacam hipnotis buat kita untuk terangsang terus mencari yang tidak ada atau membahas-bahas yang di dunia antah berantah. Kan itu yang sering ya semacam orang menghayal. Di situ dulu ada pohon, ada batu segala macam, nanti sakit kalau lewat di situ, akhirnya bisa obat dan lain-lain. Itu kan semacam mitos itu. Nah, kami percaya nenek moyang kami itu ada di situ karena ada pohonnya, ada batunya, ada petunjuk dan lain-lain. Itu silakan saja, tapi ya orang yang ilmiah sekarang berpikir kalau untuk silsilah itu sebetulnya cukuplah yang kita percayai ada secara logika saja. Nah, logika itu apa? Ada makam, ada nama, ada ceritanya, ada tempat tinggalnya yang jelas, ada bukti lah gitu kira-kira. Kalau sejarah mungkin sangat sulit ya, tetapi makam-makam leluhur yang masih bisa ditemukan itu banyak, dan itulah yang kita yakini. Kalau hanya pertanda ada gunung turun dulu opung kami dari atas sana ke situ, ya itu agak repot kita kalau kita yakini seperti itu. Jadi itulah kesimpulan saya. Membahas Tarombo jika sudah jauh di atas sana akan membingungkan dan cenderung berdebat kusir. Yang istilah saya, membahas Tarombo, debat tanpa akhir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, matur nuwun, oras.